Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Mbak, Mas, dosen penguji, presiden skripsi. Saya Lisa Walda dengan NPM 6019210016 izin mempresentasikan mengenai penelitian skripsi saya dengan judul Hubungan Parental Mediation dengan Problematik Pornografi Youth pada Remaja SMA di Serang, Banten. Hal yang melatar belakangi penelitian ini ialah data dari Kominfo mendapatkan sejumlah 898.108 konten pornografi dari tahun 2018 sampai 2019. Lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Anak mengungkapkan ada sekitar 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia banyak mengonsumsi pornografi melalui internet. Selain itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil survei yang melibatkan 1.411 remaja di Jakarta Selatan dan Banten mendapatkan hasil sekitar 97% remaja itu telah mengakses pornografi. Lalu di samping itu ternyata di Kota Serang, Banten, penggunaan pornografi atau problematik pornografi youth yang dilakukan oleh remaja itu diiringi dengan sejumlah kasus yang dilatar belakangi oleh penggunaan pornografi. Seperti pada tahun 2019 terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 3 orang remaja di Kota Serang yang setelah dilakukan investigasi diketahui ketiga pelaku melakukan hal tersebut karena terpengaruh konten pornografi. Lalu di tahun 2020 lalu, Kapolda Banten juga menangkap seorang pemuda yang telah memaksa anak di bawah umur untuk berfoto tanpa menggunakan busana. Lalu akhirnya yang paling terakhir yaitu tahun 2021, saya menemukan kasus di Serang ramai video mengenai 2 remaja yang berhubungan badan di pojok ruko dan divideokan. Problematik pornografi youth yang dilakukan oleh remaja ini juga karena remaja memiliki dorongan kuat untuk tahu mengenai seks remaja akhir, bahkan berorientasi pada pengalaman seksual sama seperti berorientasi terhadap karir. Di samping itu, prefrontal cortex remaja juga belum cukup berkembang untuk mengontrol perasaan dan hasrat seksual remaja dengan baik. Namun, di samping faktor-faktor tersebut, hal tersebut tuh tidak difasilitasi dengan pendidikan seksual yang memadai dan remaja seringkali dibanjiri oleh informasi seksual tetapi banyak di antaranya bukan fakta seksual, bahkan berisi informasi seksual yang salah. Oleh karena perkembangan seksualitas yang mencapai puncak selama masa remaja, keingintahuan atas hal-hal seksual, dan meningkatnya kebutuhan akan informasi seksual, komunikasi yang kurang efektif dengan orang tua, dan pendidikan seks formal yang terbatas, itu berkontribusi pada peningkatan problematik pornografi youth pada kalangan remaja. Namun problematik pornografi youth yang dilakukan remaja ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif yang dapat terjadi pada remaja, seperti berdampak pada sexual behavior, gender relationship, sexual aggression, dan seksualitas remaja karena seksualitas remaja masih dalam tahap berkembang. Problematik pornografi youth juga dapat berdampak jangka panjang pada remaja di mana dapat menjadikan persepsi seks pada remaja sebagai suatu hal yang bersifat fisik dan untuk tujuan bersenang-senang. Lalu penelitian kualitatif di Indonesia yang melibatkan 6 remaja dalam penggunaan pornografi juga memaparkan bahwa problematik pornografi youth dapat berefek pada kognitif dan perilaku remaja. Remaja akan dapat memiliki pemikiran obsesif kompulsif dan remaja akan mengalami kesulitan untuk berteman dan memulai komunikasi. Jadi, remaja akan menjadi suka menyendiri hingga sulit untuk bergaul dengan orang lain dalam suatu kelompok. Perilaku penggunaan pornografi pada remaja ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, gender, kematangan pubertas, teman sebaya, serta keluarga. Keluarga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi penggunaan pornografi pada remaja, termasuk komunikasi dan keterlibatan orang tua yang dapat melindungi remaja dari risiko penggunaan internet, yaitu seperti problematik pornografi youth. Interaksi antara orang tua dengan anak dan parental mediation dapat memengaruhi remaja dari konten media yang tidak diinginkan, menurut Rasmussen dan kawan-kawan tahun 2016. Berangkat dari penjabaran teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin melihat bagaimana hubungan parental mediation dengan problematik pornografi youth, juga ingin melihat lebih dalam hubungan active mediation dan restrictive mediation dengan problematik pornografi youth pada remaja SMA di Serang. Maka pertanyaan pada penelitian ini ialah
apakah terdapat hubungan antara active mediation dan restrictive mediation dengan problematik pornografi pada remaja SMA di Serang, Banten. Dan tujuan pada penelitian ini ialah untuk melihat apakah terdapat hubungan antara active mediation dan restrictive mediation dengan problematik pornografi pada remaja SMA di Serang, Banten. Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah untuk memperkaya kajian literatur di ranah psikologi, khususnya psikologi klinis, mengenai problematik pornografi dan parental mediation, juga untuk menjadi bahan rujukan pada penelitian selanjutnya. Lalu diharapkan penelitian ini memiliki manfaat praktis untuk menjadi acuan bagi orang tua dan tenaga pendidik terkait problematik pornografi dan parental mediation pada remaja guna mencegah remaja dari problematik pornografi dan kecanduan pornografi. Landasan teori dari penelitian ini ialah problematik pornografi use. Saya memakai definisi yang dipaparkan oleh Krauss dan kawan-kawan tahun 2016, di mana problematik pornografi use didefinisikan sebagai pola penggunaan pornografi yang terus-menerus dan berulang, yang tidak terkendali meskipun individu mengalami tekanan pribadi yang signifikan dan gangguan fungsional dalam kehidupan. Lalu dimensi dari problematik pornografi use ialah salience, mengacu pada pentingnya pornografi pada kehidupan seseorang sehingga dapat mengganggu. Lalu tolerance, mengacu pada peningkatan penggunaan pornografi untuk mencapai kepuasan. Mood modification, yaitu pengalaman subjektif yang dirasakan oleh pengguna setelah menggunakan pornografi. Konflik, adanya konflik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, karir, dan sosial yang disebabkan karena penggunaan pornografi. Withdrawal, yaitu mengacu pada perasaan yang kurang menyenangkan ketika penggunaan pornografi dikurangi. Dan relapse, yaitu menggambarkan upaya yang gagal untuk mengurangi penggunaan pornografi atau kecenderungan untuk mengulangi kembali penggunaan pornografi setelah mencoba berhenti. Lalu faktor-faktor yang memengaruhi problematik pornografi use, yaitu Peter dan Valkenburg 2016 menjelaskan faktor PPU menjadi 3 bagian, yaitu gender, di mana laki-laki lebih banyak mengakses pornografi dibandingkan perempuan, yaitu pornografi use yang di dalamnya terkait usia serta kematangan pubertas, di mana ditemukan bahwa penggunaan pornografi meningkat seiring bertambahnya usia dan ditemukan pada anak laki-laki dan anak perempuan dengan kematangan pubertas yang lebih lanjut. Yaitu faktor terakhir yakni sosial, di mana berkaitan dengan keluarga dan lingkungan pertemanan, yaitu kurangnya komitmen dengan keluarga, fungsi keluarga yang buruk ditemukan berkaitan dengan penggunaan pornografi yang kuat. Lalu dalam lingkungan pertemanan juga di mana remaja yang lebih muda akan lebih banyak menggunakan pornografi jika di dalam lingkup pertemanannya juga mendiskusikan mengenai pornografi. Selanjutnya landasan teori mengenai parental mediation, saya menggunakan definisi dari Mesh, yaitu yang menyebutkan bahwa parental mediation didefinisikan sebagai aktivitas strategi yang diterapkan orang tua atau pengasuh untuk melindungi anak-anak dari risiko penggunaan internet dan teknologi lainnya. Dimensi dari parental mediation ini ada 2, yaitu restrictive mediation, yaitu strategi orang tua dalam membatasi waktu yang dihabiskan anak dengan media atau konten yang diakses. Active mediation, yaitu upaya orang tua dalam menjelaskan konten media kepada anak dan menyampaikan pendapatnya mengenai konten media tertentu. Lalu faktor-faktor yang memengaruhi parental mediation ini ada 3. Yang pertama yaitu socio-economic status, di mana pendapatan orang tua dan pendidikan orang tua yang lebih tinggi berkaitan dengan kemungkinan besar diskusi antara anak dan orang tua terkait dengan seks. Lalu orang tua yang menjalani pendidikan formal yang tinggi juga berkaitan dengan orang tua akan memiliki informasi faktual terkait seksualitas. Lalu faktor selanjutnya ada parent gender, di mana ayah akan lebih mungkin untuk memeriksa riwayat pencarian pada internet anak-anak, namun ibu cenderung memberikan restrictive mediation dan active mediation pada anak-anak dibanding ayah. Yang terakhir yaitu family relationship, di mana orang tua dan remaja yang mempunyai komunikasi yang baik mengenai masalah pribadi juga dilaporkan lebih banyak berdiskusi terkait topik seksual. Berikut kerangka berpikir dari penelitian saya. Di samping praktik-praktik pornografi di wilayah negara Asia, bicara mengenai penggunaan pornografi dan seksualitas sebenarnya masih menjadi hal yang tabu di wilayah negara Asia. Menurut Jacob dan kawan-kawan tahun 2020, penelitian yang dilakukan terkait penggunaan pornografi dan seksualitas masih sulit dilakukan baik di tingkat individu maupun tingkat kelompok.
Penelitian di Indonesia mengenai penggunaan pornografi seringnya dikaitkan dengan sexual aggression, religiositas, penggunaan smartphone, dan kontrol diri. Padahal salah satu faktor penting dari problematik pornografi use pada remaja ialah keluarga, di mana keterlibatan orang tua pada penggunaan media anak dapat meminimalisir risiko dari penggunaan internet. Lalu komunikasi terbuka, sering dan langsung yang dilakukan orang tua dengan anak-anaknya mengenai pornografi memberikan manfaat dalam pencegahan, problematik pornografi use pada remaja. Selain itu, parental mediation dan strategi pendampingan orang tua pada remaja dalam mencegah problematik pornografi use dan komunikasi orang tua dengan anaknya tentang seksualitas juga penting untuk perkembangan perilaku seksual anak. Lebih lanjut, studi serupa mengenai hubungan antara dua variabel yaitu problematik pornografi use dan parental mediation ditemukan, di mana dari penelitian yang dilakukan oleh Breitner dan Bridges tahun 2002, yaitu wanita dewasa yang merasa buruk tentang dirinya sendiri dan self-esteem-nya menurun ketika pasangannya mengakses pornografi. Hal itu dapat diminimalkan dengan active mediation yang dilakukan oleh orang tua ketika wanita tersebut remaja. Jadi ketika orang tua memberikan active mediation pada anak saat remaja, maka saat dewasa nanti anak akan memiliki sikap positif yang rendah terhadap pornografi. Lalu Fisher dan kawan-kawan tahun 2009 juga menemukan bahwa active mediation dapat memoderasi efek paparan pornografi pada kemungkinan remaja terlibat dalam perilaku seksual, harapan mengenai seks, dan niat untuk terlibat dalam perilaku seksual di masa depan. Di samping itu, penelitian lain mengatakan bahwa restrictive mediation berpengaruh dalam mengurangi risiko penggunaan internet, termasuk di dalamnya problematik pornografi use, dibandingkan dengan active mediation, menurut Rodriguez dan kawan-kawan tahun 2018. Lalu hipotesis pada penelitian ini ialah terdapat hubungan antara active mediation dengan problematik pornografi use pada remaja SMA di Serang, Banten. Dan yang kedua ialah terdapat hubungan antara restrictive mediation dengan problematik pornografi use pada remaja SMA di Serang, Banten. Metode penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan kuantitatif, metode cross-seksional, dan desain non-eksperimental. Partisipan penelitian ini ialah dengan populasi remaja SMA di Serang, Banten dengan karakteristik sampel yaitu remaja SMA yang berusia 15 sampai 19 tahun karena dipilih karena menurut penelitian sebelumnya remaja yang lebih tua lebih mungkin untuk mengakses pornografi dan penggunaan pornografi meningkat seiring dengan bertambahnya usia juga pada remaja dengan pubertas yang lebih lanjut. Lalu di Serang, Banten juga dipilih karena saya menemukan bahwa penggunaan pornografi di Serang, Banten itu disertai dengan kasus-kasus yang menyertai seperti yang tadi sudah disebutkan, pembunuhan, pemerkosaan, pemaksaan foto tanpa busana, dan berbuat asusila di tempat umum. Lalu untuk menentukan sampel minimum agar sampel representatif, saya menggunakan rumus Krejci dan Morgan tahun 1970 dan mendapatkan sampel minimum yaitu 200 partisipan. Pengambilan sampel yang dipilih yaitu dengan metode non-probability sampling dan teknik accidental sampling. Dengan metode analisis data yang digunakan ialah uji validitas menggunakan expert judgment dan content validity, lalu uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach. Lalu analisis datanya juga menggunakan uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov, dan uji hipotesis menggunakan korelasi Pearson. Instrumen penelitian yang digunakan untuk problematik pornografi use menggunakan problematik pornografi consumption scale yang dikembangkan oleh Bote dan kawan-kawan tahun 2021. Alat ukur tersebut untuk melihat bagaimana perilaku penggunaan pornografi remaja selama 6 bulan terakhir. Problematik pornografi consumption scale in adolescent atau PPC-6A menggunakan 6 skala poin Likert untuk menjawabnya. Dengan contoh itemnya seperti saya menjadi santai dengan menonton pornografi. Untuk parental mediation, saya menggunakan parental mediation scale yang dikembangkan oleh Azevedo dan kawan-kawan tahun 2020 untuk mengukur parental mediation yang dilakukan oleh orang tua atau pengasuh. Memiliki 14 item dengan
4 skala Likert dengan contoh itemnya, yaitu apakah orang tua Anda mengizinkan Anda untuk mendaftar ke situs online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.